Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada materi pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi. Tujuan pembelajaran yang diinginkan setelah siswa melihat video ini yaitu diharapkan mampu untuk menelaah struktur serta kaidah kebahasaan dari teks diskusi. Seperti yang kita tahu, salah satu alternatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan yaitu dapat kita lakukan melalui forum diskusi. Masih ingat bukan materi kita pada minggu lalu? Diskusi adalah teks yang memuat pendapat atau sudut pandang seseorang yang berbeda mengenai suatu hal atau terhadap suatu permasalahan tertentu. Baiklah, langsung saja kita masuk materi, yaitu mengenai struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi terdiri dari 3. Struktur yang pertama yaitu pendahuluan, struktur yang kedua adalah isi, serta struktur yang ketiga adalah simpulan. Pada struktur yang pertama yaitu pendahuluan, terdapat fenomena atau gambaran permasalahan untuk membatasi topik yang akan dibahas. Di dalam pendahuluan juga terdapat latar belakang topik, mengapa topik itu diambil, serta sudut pandang yang berbeda yang akan dibahas di dalam paragraf tersebut. Struktur yang berikutnya yaitu isi atau argumen yang memuat serangkaian paragraf yang berisi pendapat atau argumen mengenai permasalahan yang ada. Argumen atau pendapat yang ada itu ada yang mendukung atau bisa kita sebut argumen pro atau afirmasi, dan juga argumen atau pendapat yang menolak, atau dapat juga kita sebut argumen yang kontra atau oposisi. Struktur berikutnya yaitu simpulan. Pada simpulan, memuat argumen dari kedua sisi dan merekomendasikan satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Hasil diskusi biasanya merupakan solusi yang terbaik dari hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Selanjutnya, kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks diskusi. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan bahasa persuasif. Bahasa persuasif yaitu bahasa yang digunakan untuk meyakinkan, membujuk, serta memengaruhi pembaca atau pendengar. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin memilih bahasa persuasif yang akan kita masukkan di dalam teks diskusi. Yang pertama adalah audiensi. Apakah bahasa yang kita gunakan dapat meyakinkan pembaca atau pendengar? Di sini kita harus memilih diksi yang benar-benar tepat agar dapat meyakinkan pembaca atau pendengar. Hal yang kedua yang harus diperhatikan yaitu gagasan. Apakah kata-kata yang kita gunakan mampu menjelaskan dan menghubungkan gagasan, argumen, serta alasan dengan topik yang kita bicarakan. Masih berkaitan dengan audiensi tadi, diksi yang kita gunakan harus dapat menjelaskan hubungan antara gagasan, argumen, serta menjelaskan alasan yang jelas sesuai dengan topik yang dibicarakan. Selanjutnya, hal yang ketiga yang harus kita perhatikan penggunaan bahasa untuk tujuan persuasif yaitu sebagai sarana persuasif. Di sini, posisi penulis adalah sebagai pihak yang mencoba meyakinkan pembaca atau pendengar. Jadi, pendapat atau gagasan yang kita tulis harus dapat mewakili apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca atau pendengar.
Lalu, hal berikutnya yang harus kita perhatikan yaitu kosakata. Jadi, kosakata atau diksi yang kita gunakan harus sesuai dengan topik dan konteks yang dibicarakan. Kita harus berhati-hati dalam pemilihan diksi yang ingin kita gunakan. Struktur yang kedua yaitu kohesi dan koherensi. Kohesi merupakan keteraturan atau keserasian hubungan antara unsur satu dengan unsur yang lain dalam sebuah paragraf. Kohesi berkaitan dengan kepaduan tata bahasa dalam wacana seperti pemilihan diksi yang tepat, penggunaan kata ganti yang tepat, serta pemilihan konjungsi yang tepat di dalam sebuah kalimat di dalam teks diskusi. Sedangkan koherensi yaitu keteraturan atau keserasian hubungan makna yang logis antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dalam paragraf tersebut. Jadi, antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya harus ada keterkaitan dan keserasian. Jadi, contoh sederhananya seperti ini. Jika dalam suatu paragraf teks diskusi membahas tentang isu atau tema yang berkaitan dengan pemberian vaksin COVID-19 bagi masyarakat Indonesia. Nah, jadi dari paragraf 1, 2, dan seterusnya itu harus membahas tema yang sama. Tidak boleh keluar dari tema tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan koherensi atau keterpaduan antara paragraf 1 dengan paragraf yang lain. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan kata emotif. Pengertian kata emotif adalah kata yang berhubungan dengan emosi dan perasaan seseorang. Jadi, kata emotif ini melibatkan pikiran pembaca, seakan pembaca melihat persoalan seperti yang dipikirkan oleh si penulis. Contohnya yaitu seperti menakjubkan, istimewa, brutal, yakin, percaya, dan sebagainya. Contoh dalam kalimatnya yaitu kita harus yakin bahwa pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Contoh yang kedua yaitu kita harus selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari berbagai penyakit yang berbahaya. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu bahasa evaluatif. Bahasa evaluatif adalah kalimat yang mengandung penilaian atau pendapat terhadap suatu isu yang sedang dibahas untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Contohnya yaitu terlalu rapuh, diharapkan, tidak dapat diakui, dan sebagainya. Contoh pada kalimat yaitu dengan patuh terhadap protokol kesehatan yang ada, diharapkan dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Kaidah kebahasaan teks diskusi yang kelima yaitu modalitas. Modalitas adalah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yaitu mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa, atau sikap terhadap lawan bicaranya. Contohnya seperti dapat, seharusnya, hampir, nyaris, dan sebagainya. Contoh dalam kalimat yaitu seharusnya masyarakat dapat lebih patuh lagi menjalankan protokol kesehatan demi kepentingan bersama. Ciri atau kaidah kebahasaan teks diskusi yang keenam yaitu konjungsi. Konjungsi dapat juga kita sebut sebagai kata penghubung yang fungsinya menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Contohnya seperti dan, tetapi, atau, namun, bahwa, dengan, dan sebagainya. Konjungsi dibagi menjadi beberapa bagian, seperti konjungsi yang menyatakan waktu, contohnya sesudah, setelah itu, sebelum, sehabis,
sejak, dan sebagainya. Lalu ada juga konjungsi yang menyatakan syarat, menyatakan pengandaian, tujuan, pemiripan, penyebaban, pengakibatan, penjelasan, harapan, urutan, dan sebagainya. Baiklah anak-anak ibu, itu tadi pembahasan materi mengenai struktur serta ciri kebahasaan dari teks diskusi. Ibu harap kalian bisa mengerti dan memahami apa yang telah ibu jelaskan. Dan ibu ingatkan lagi untuk anak-anak ibu agar menulis dan mencatat bagian-bagian penting di buku tulis kalian agar kalian tidak lupa. Ibu harap kalian tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring ini dan juga tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan ibu harap kalian mengerjakan tugas yang telah ibu berikan di grup kelas kalian. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.